Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di rumah, bagaimana keadaannya? Sehat-sehat, semoga sehat-sehat selalu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ya kita berdoa dulu bersama. Doa dimulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan tes persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian ya itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian tes persuasif dan tujuan tes persuasif. Kemudian yang kedua menjelaskan ciri-ciri tes persuasif, dan yang ketiga menelah ajakan dalam tes persuasif. Ya, itulah tadi anak-anakku sekalian, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, sebelum kita beralih ke pengertian, karena di sini yang kita pelajari pertama adalah pengertian. Ya, pengertian tes persuasif. Tapi sebelum kita beralih ke pengertian, sebelumnya anak-anakku sekalian coba pelajari dulu contoh tes persuasif yang ada pada buku teks ya atau buku paket. Coba dipelajari, diamati. Di situ ada 3 contoh, nak. Ada 3 contoh tes persuasif yang ada di buku paket itu. Sebelum mengetahui pengertian dari tes persuasif, setelah kita mengamati tes itu, sebentar kita bisa mengerti apa itu tes persuasif. Ya, silakan mengamati dulu contoh yang ada. Jadi ada teks 1 yaitu mengenai ajakan, ya berupa tes ajakan. Jadi di sini tidak usah saya membacakan satu persatu setiap tes, tapi cukup anak-anakku sekalian yang mengamati atau dengan membacanya. Jadi tes pertama itu atau tes 1, tes yang menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ya, itu ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk tontonan atau sinetron yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian di tes 2, coba diamati atau dibaca. Di sini
Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Ya, jadi itulah bujukannya. Ya, jadi makanlah dengan pola makan yang seimbang dan seimbang, sehat dan seimbang. Kemudian tes yang ketiga, contoh teks yang ketiga, ini sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Ya, utamanya pada saat sekarang ini banyak bencana yang terjadi di negara kita, di negara Indonesia. Utamanya yang baru-baru terjadi ini gempa bumi di Mamuju, itu Sulawesi Barat. Di sini saya lihat di mana-mana di lampu merah itu banyak yang memungut biaya, tapi itu betul. Jadi maksudnya di sini yang dimaksud di sini banyak oknum yang biasa, ada oknum yang melakukan itu hanya kebutuhannya sendiri, bukan untuk yang terkena gempa, atau dikatakan di sini oknum tersebut beroperasi di lampu merah dengan memungut biaya. Itu bukan untuk, tidak ada izin dari dinas sosial. Ya, tapi ini saya rasa kalau mendapatkan sekarang pemungut biaya itu ya untuk betul kebutuhan yang terkena gempa. Jadi ini ada 3 contoh nak. Jadi yang satu tadi, yang pertama itu adalah ajakan yang ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman. Kemudian yang kedua adalah bujukan, ya, membujuk supaya makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga itu imbauan, yang menghimbau kepada masyarakat supaya berhati-hati kalau ada pemungutan sumbangan. Contohnya kalau ini di lampu merah sering juga di mobil, ya, biasa di atas bus biasa juga terjadi. Tapi yang biasa kita lihat sekarang ini itu betul-betul terjadi. Kemudian setelah mengamati dan membaca dan mendengarkan apa tadi yang disampaikan ketiga contoh itu, saya rasa di sini bisa menyimpulkan pengertian. Ya, apa pengertian dari tes persuasif? Ya, bagus anak-anakku, berarti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tes persuasif. Jadi tes persuasif itu adalah sebuah teks yang bersifat membujuk, mengajak dan menghimbau. Ya, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat atau kepada pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan-tindakan tertentu. Kemudian selain dari pengertian, adapun tujuannya. Ya, tujuan tes persuasif. Ya, tujuan tes persuasif itu adalah meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, pendapat dalam tulisan itu benar terbukti, sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Selain dari tujuan, ada juga ciri-ciri tes persuasif.
Ya. Jadi ciri-ciri tes persuasif yang pertama adalah berisi data dan fakta. Kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Dan yang ketiga, berisi kata-kata bujukan. Dan yang keempat, menghindari konflik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berisi data dan fakta? Jadi sini data dan fakta tersebut itu sangat penting peranannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan. Ya, itu yang dimaksud dengan data dan fakta. Kemudian yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Argumen harus meyakinkan pembaca di sini. Tes ini harus meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Ya. Kemudian yang ketiga, berisi kata-kata bujukan. Ya. Berisi kata-kata bujukan seperti ayo, mari, lakukanlah, penting, harus, sepantasnya, jadilah, hendaknya, waspadalah. Ya, dan lain-lain, masih banyak kata-kata yang lain yang bisa kata-kata bujukan itu, yang dimaksud kata-kata bujukan. Kemudian yang keempat, menghindari konflik. Menghindari konflik, hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Pendapat atau fakta digunakan dalam tes persuasif bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang ciri-ciri tes persuasif. Ada 4 ya. Bagaimana anak-anakku sekalian sudah mengerti? Ya, sudah mengerti Bu. Jadi ya baguslah kalau sudah mengerti. Sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu ajakan dalam tes persuasif. Ya, ajakan adalah yang dimaksud ajakan di sini adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak undangan. Ya, mengajak atau undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya. Maksudnya yang imbauan di sini imbauan kepada menghimbau kepada masyarakat, ya, untuk melakukan sesuatu. Adapun ajakan yang ditandai dengan kata-kata harus, kata hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, dan hindarilah, dan sejenisnya. Nah, itulah ajakan yang ditandai dengan kata-kata. Ya. Bagaimana Nak? Apakah sudah bisa dimengerti? Ya, sudah Bu. Jadi ya, untuk saya akan menyimpulkan kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang perlu anak-anakku mengerti di sini adalah tes persuasif. Ya, pengertian. Jadi apa pengertian tes persuasif? Yang kedua, tujuan tes persuasif. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri tes persuasif. Ciri-cirinya itu ada 4 Nak. Tadi ya, ada berisi data dan fakta, argumen harus meyakinkan pembaca, dan berisi kata-kata bujukan. Dan yang keempat, menghindari konflik. Dan yang terakhir adalah ajakan dalam tes persuasi. Di sini kita harus mengetahui apa itu ajakan dan apa kata-kata yang masuk ajakan, yang termasuk ajakan. Ya. Ya, baiklah kalau memang sudah dimengerti, dan barangkali pertemuan hari ini sampai di sini saja.
Mudah-mudahan anakku sekalian bisa menerima materi tadi dengan baik dan selalu memperhatikan anjuran pemerintah, yaitu dengan memakai kalau keluar atau mengikuti pelajaran harus memakai apa namanya, masker ya, dan kalau perlu cuci tangan juga dulu sebelum mengikuti pelajaran. Ya, saya rasa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.